Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Kebahagiaan. Bastian berada di pantai bersama dengan Saras. Mereka tidak menunggu kelahiran Eris. Sebab Saras merasa sangat takut. Bastian membawa Saras berjalan-jalan untuk menenangkan Saras. Sayang, lihatlah ini. Ucap Bastian yang memperlihatkan ponselnya, dan Saras melihat bayi kembar Elis. Lucu sekali sayang, ucap Saras. Benar, lihat nama mereka, ucap Bastian. Wah, nama yang indah, Dylan Alvaro, Dilara Alvaro, ucap Saras. Iya, aku tidak sabar bermain dengan adik-adikku, ucap Bastian. Bahkan kamu bisa bermain dengan anak kita nanti, ucap Saras. Kamu ini, aku sangat menyayangimu, ucap Bastian. Bastian dan Saras sangat bahagia melihat anak-anak Elis. Mereka segera pergi dari pantai agar mereka bisa segera sampai rumah sakit. Setelah mereka sampai rumah sakit, mereka langsung menuju ruang rawat Elis. Mereka masuk dan melihat Elis sedang menggendong bayi kecil dan lucu. Elis, selamat atas kelahiran anak kembarmu, ucap Saras. Terima kasih tante, ucap Elis. Bas, lihatlah kau sudah memiliki adik, ucap Kenan. Bastian mendekati Kenan dan memeluk Kenan. Tapi papa masih menyayangiku bukan? Ucap Bastian yang bergelayut manja. Kau sudah menjadi seorang ayah dan masih saja manja. Berikan pada adik-adikmu agar mendapatkan kasih sayang papa, ucap Kenan. Seisi ruangan tertawa melihat tingkah Bastian yang seperti seorang anak kecil. Bastian, kau sudah besar, ucap Azi. Bastian langsung menoleh ke arah Azi. Om, maafkan kesalahan Bastian, ucap Bastian. Kemarilah, Nak, ucap Azi. Bastian memeluk Azi, dan Saras hanya melihat mereka saja. Om sudah memaafkanmu, dan kamu sekarang adalah cucuku, ucap Azi. Terima kasih, Om, ucap Bastian. Hei, Bastian, sekarang aku adalah nenekmu, ucap Rizka. Sontak yang berada di ruangan itu semua tertawa melihat tingkah Rizka. Ia memang terkenal suka membuat lucu. Alo ya, Riz, ucap Elis. Hai, ingat, aku ibu tiri yang kejam, ucap Rizka. Elis langsung tertawa kecil. Ia sangat senang bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Ia tidak membayangkan bisa merasakan kebahagiaan luar biasa seperti ini. Hari-hari yang dilalui oleh Elis dan Kenan sangatlah bahagia. Mereka merawat baby Dylan dan Dilara bersama. Tak terasa waktu cepat sekali berlalu. Kini anak kembar mereka sudah berumur 3 bulan. Wajah anak kembar mereka semakin menggemaskan, sebab tubuh mereka sangat gemuk. Pagi ini Azi bersama dengan Rizka datang untuk menjenguk baby Dylan dan Dilara. Cucu-cucunya kakek semua sudah besar dan sangat menggemaskan, ucap Azi yang menggendong Dylan. Ayah juga akan memiliki anak lagi, ucap Elis tertawa. Tidak apa, ibumu sangat menginginkan, padahal ayah sudah bilang tidak usah memiliki anak, ucap Azi. Om gimana sih, Rizka kan belum pernah punya anak, ucap Rizka yang mengelus perut buncitnya. Baiklah, tidak apa. Sayang, di mana Dilara? Ucap Azi. Oh, dia bersama Om Kenan sedang mandi, ucap Elis. Oh, apakah cucu kakek ini sudah mandi? Ucap Azi yang mencium wajah Dylan. Sudah kakek,
Ucap Alice yang menirukan suara anak kecil. Kenan datang bersama dengan Dilara yang sudah terlihat cantik dan wangi. Ada kakek, ucap Kenan yang memberikan Dilara kepada Alice. Ucap Aziz ketus. Dasar tua bangkah, kalau bukan mertuaku sudah kuhajar dia. Batin Kenan. Aziz menggendong Dilara. Sedangkan Rizka, ia menggendong Dylan. Dan Kenan, ia hendak menggendong Alice. Namun Alice langsung menjauh. Ayah, Alice buatkan kopi, ucap Alice. Boleh, ucap Aziz yang sangat asik bermain dengan cucunya. Alice bergegas pergi ke dapur dan diikuti oleh Kenan. Sesampainya Alice di dapur, ia melihat Kenan yang mengikutinya. Ada apa, Mas? Ucap Alice. Tidak ada, ucap Kenan. Perlahan Kenan mendekati Alice dan ia mencium pipi Alice. Mas, sudah, nanti ada yang lihat, malu tahu, ucap Alice. Mengapa? Biarkan saja, ucap Kenan. Alice bergegas membuatkan kopi untuk ayahnya. Setelah selesai, Alice dan Kenan membawakan kopi untuk ayahnya. Mereka duduk di sofa. Bayi kembar Alice sudah tertidur bersama dengan pengasuh mereka. Ayah mertua, aku akan mengadakan resepsi pernikahan kami bulan depan, ucap Kenan. Yang benar saja, kau tidak malu, ucap Aziz yang menatap wajah Kenan. Benar, dan kami juga akan berbulan madu, ucap Kenan. Dasar, biar Johnny yang mengaturnya bersama Ardi, ucap Aziz. Yang benar saja, Mas, ucap Alice. Benar, untuk apa Mas berbohong? Ucap Kenan. Udah Ceh, terima aja, biar si kembar, nenek sama kakek yang menjaga mereka. Ucap Rizka yang disusul gelak tawanya. Iya nenek, ucap Alice. Kau tenang saja Ken, biar semuanya aku yang mengurusnya. Sebab ini juga resepsi pernikahan anakku yang pertama, ucap Aziz. Baiklah, aku percaya kepadamu. Aku ingin semua rekan bisnisku hadir, ucap Kenan. Kau tenang saja, aku akan mengantarnya bersama dengan Alia, ucap Aziz. Alia akan ikut ayah, ucap Alice. Iya, besok dia sampai. Ayah yang meminta dia kemari untuk menemani ibu sambungnya, ucap Aziz. Bagus sekali ayah. Alice sangat merindukan dia, ucap Alice. Om, ayo kita pulang. Rizka akan mempersiapkan kamar untuk Alia, ucap Rizka. Baiklah. Ken, Alice, ayah pulang dulu. Aziz mencium puncak kepala Alice. Baik ayah. Alice dan Kenan mengantarkan Aziz sampai depan rumah. Setelah kepergian Aziz dan Rizka, Kenan masuk ke dalam kamar bersama dengan Alice. Mereka duduk di pipi ranjang. Mas, maaf, Alice belum bisa melayani mas, ucap Alice pelan. Tidak apa, ini semua juga karena salah mas, ucap Kenan. Tidak mas, ini salah Alice, ucap Alice lirih. Ini salah mas sayang, ucap Kenan. Salah Alice mas, ucap Alice. Coba om telepon Alia, ucap Rizka. Iya, sebentar ya, ucap Aziz. Aziz mengambil ponselnya dan ia segera menelpon putrinya. Halo ayah, ucap Alia. Halo sayang, apa kamu besok jadi datang, ucap Aziz. Jadi ayah dan Alia akan lama di sana, tidak apa kan? Ucap Alia. Tidak nak, kamu bisa bekerja bersama ayah di sini, ucap Aziz. Benarkah ayah? Ucap Alia. Benar, ayah tutup dulu teleponnya, ucap Aziz. Baik ayah, sampai bertemu besok,
ucap Alia. Setelah telepon terputus, Aziz menidurkan tubuhnya di atas kasur. Aku merasa sangat bahagia saat bersama anak-anakku dan juga cucu-cucuku, batin Aziz. Keesokan harinya, Alia sudah sampai kota A. Ia masih ada di bandara. Ia sedang menunggu jemputan dari Aziz. Alia duduk di bangku yang berada di sana. Ia melihat seorang laki-laki menghampirinya. "Nona Alia," ucap Johnny. "Benar, kau siapa?" ucap Alia yang menatap wajah Johnny. "Saya sekretaris Tuan Aziz. Beliau meminta saya menjemput Nona," ucap Johnny. "Yang benar saja, Ayah," batin Alia. Alia mengikuti Johnny. Setelah mereka di dalam mobil, Alia duduk di samping Johnny, sebab ia tidak ingin duduk di bangku belakang. "Kamu sekretaris Ayah," ucap Alia. "Benar, Nona. Saya masih baru bekerja bersama Tuan Aziz," ucap Johnny yang sedang menyetir mobil. Dilihat-lihat, dia tampan juga. Tapi sayang, dia hanya seorang sekretaris saja, batin Alia. Bersambung.